Perkenalkan, saya Feby Oktaviani, mahasiswa dari STIKE PPN Jawa Barat. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada ibu yang bertujuan agar ibu memahami tentang diet untuk pasien yang dialisa atau gagal ginjal kronik. Untuk waktunya kira-kira 15 menit. Dengan tema diet untuk pasien yang mengalami gagal ginjal kronik. Di sini saya mempunyai leaflet, ada materi, silahkan ibu baca terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah ibu tahu penyakit gagal ginjal kronik? Tahu. Ya, ibu, jadi gagal ginjal kronik adalah gangguan fungsi ginjal yang menurun secara cepat dan fungsi tersebut tidak dapat kembali seperti semula. Yaitu di mana ginjal mengalami kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, penyebab gagal ginjal kronik yaitu yang pertama kurang minum, minuman beralkohol, minuman bersoda, tekanan darah yang tinggi, infeksi penyakit, pola makan, dan gaya hidup yang tidak sehat, dan adanya penyakit bawaan dan batu saluran kencing. Tanda-tanda gejalanya ada sakit kepala, sesak napas, mual, muntah, gejala dirinya seperti sakit kepala, berat badan menurun, lelah, dan nyeri pinggang. Lalu jenis makanan yang diperbolehkan dalam diet yaitu bahan makanan sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, madu, permen. Bahan makanan yang sumber protein yaitu telur, daging, ikan, ayam, susu rendah protein. Dan bahan makan yang sumber lemak seperti minyak jagung, minyak kacang tanah. Bahan makanan sumber vitaminnya bisa semua sayuran, buah-buahan, tetapi harus mengikuti pengolahan yang khusus seperti kupas buah dan sayurnya, lalu potong-potong dan cuci di air yang mengalir. Lalu jenis makanan yang tidak diperbolehkan yaitu bahan-bahan yang sumber karbohidrat seperti umbi-umbian, kentang, singkong, ubi, talas, dan lain-lainnya. Lalu seperti bahan makanan sumber protein seperti kacang-kacangan dan hasil olahan tempe tahu. Lalu bahan makanan sumber lemak, minyak kelapa, santan. Lalu bahan makanan sumber vitamin dan mineral yaitu sayuran dan buah-buahan. Tinggi kalium pada pasien yang memiliki kadar kalium tinggi dalam darah itu tidak boleh ya Bu. Nah, tujuan diet ini pada pasien penyakit gagal ginjal mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal dengan menghitung sisa fungsi ginjal agar tidak memberatkan kerja ginjal, mencegah dan menurunkan kadar ureum dalam darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, mencegah dan mengurangi progresivitas gagal ginjal. Nah, syarat pemberian diet pada gagal ginjal kronik yaitu energi yang cukup, proteinnya rendah, lemaknya cukup, karbohidratnya cukup, dan natrium, kalium dibatasi. Cairannya juga dibatasi kurang lebih 500 ml. Lalu vitaminnya cukup. Nah, diet yang diberikan menurut berat badan pasien yaitu diet rendah protein 30 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan 50 kg. Diet rendah protein 2 35 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan 60 kg. Diet rendah protein 3 40 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan 65 kg. Nah, materinya sudah saya sampaikan. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau begitu untuk mereview materi yang tadi saya akan menanyakan kepada Ibu jenis makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi pasien dengan diet. Yang pertama umbi-umbian seperti kentang, singkong. Terus yang keduanya kacang-kacangan seperti tahu dan tempe. Baik, Ibu berarti sudah paham ya Bu materi yang saya sampaikan. Kalau begitu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.